Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu asas yang sangat pokok di dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas. Kita akan mulai dari pengertian asas legalitas. Asas legalitas dalam bahasa Inggris seringkali disebut dengan principle of legality, yang dikenal juga di dalam bahasa Latin dengan sebutan asas lex temporis delicti. Asas ini merupakan asas pokok di dalam hukum pidana yang membatasi berlakunya hukum pidana dari segi waktu. Ketika ditanya kapan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan pidana, maka jawabannya adalah asas legalitas. Karena asas legalitas ini merupakan asas pokok terkait dengan batas berlakunya hukum pidana dari segi waktu. Apa pengertian dari asas legalitas? Yang sudah umum diketahui dalam khazanah hukum pidana bahwa asas legalitas adalah mengajarkan tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Artinya apa? Harus ada undang-undang dulu baru bisa diterapkan untuk perbuatan yang terjadi setelahnya. Tidak boleh ada perundang-undangan kemudian diterapkan untuk perbuatan yang terjadi sebelum perundang-undangan itu ada. Sehingga asas legalitas ini tidak menghendaki berlaku surutnya ketentuan perundang-undangan. Ya, pengertian ini sesuai dengan adigum yang dikenal dalam bahasa Latin yang sudah sangat dikenal, yaitu nullum delictum nulla pona sine praevia lege. Nullum, tidak ada, delictum, delik atau tindak pidana. Nulla, tidak ada, pona, pidana, sine, tanpa, praevia lege, perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Ini adigum yang menjelaskan mengenai ajaran asas legalitas. Sekali lagi, asas legalitas ini tidak menghendaki berlaku surutnya suatu perundang-undangan. Karena apa? Suatu perundang-undangan akan berlaku untuk perbuatan yang terjadi setelah perundang-undangan itu ada. Dengan demikian, tidak boleh dianggap ada suatu perbuatan pidana. Tidak boleh dianggap adanya suatu ancaman pidana kalau sebelumnya tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Ya, ketentuan asas legalitas karena sangat pokoknya di dalam hukum pidana, maka diatur dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Apa bunyinya? Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Jadi ketika kita membuka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka ketentuan pertama yang akan kita lihat adalah asas legalitas. Ini menunjukkan betapa krusialnya asas legalitas di dalam hukum pidana, termasuk di dalam hukum pidana Indonesia. Ini terkait dengan pengertian asas legalitas. Nah, sebagai konsekuensi dari berlakunya asas legalitas ini, produk undang-undang yang dihasilkan harus memenuhi 4 prinsip. Yang pertama adalah nullum crimen nulla pona sine lege praevia. Nullum crimen, tidak ada perbuatan atau tindak pidana. Nulla pona, tidak ada pemidanaan. Sine lege praevia, tanpa ada undang-undang sebelumnya. Nah, prinsip ini jelas mengandung konsekuensi bahwa tidak boleh berlaku surutnya sebuah perundang-undangan. Sekali lagi, asas legalitas mengajarkan bahwa perundang-undangan berlaku untuk perbuatan yang terjadi setelahnya, sehingga tidak menghendaki berlaku surutnya suatu peraturan perundang-undangan atau tidak berlakunya perundang-undangan untuk perbuatan yang terjadi sebelum adanya perundang-undangan itu. Ini adalah konsekuensi dari dianutnya asas legalitas untuk prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua adalah nullum crimen nulla pona sine lege scripta. Nullum crimen, tidak ada perbuatan pidana. Nulla pona, tidak ada pidana.
sine lege scripta, tanpa undang-undang yang tertulis. Prinsip ini mengandung konsekuensi bahwa dengan dianutnya asas legalitas, tindak pidana yang dilarang di dalam undang-undang itu harus tertulis secara tegas atau ekspresif verbis. Sehingga ketika ada perundang-undangan pidana yang mengandung multitafsir, maka ini bertentangan dengan asas legalitas. Karena konsekuensi dari dianutnya asas legalitas suatu perundang-undangan itu harus secara tegas menuliskan perbuatan yang dilarang itu. Ini konsekuensi yang kedua. Jadi nullum crimen nulla pona sine lege scripta. Jadi harus dirumuskan secara ekspresif verbis atau secara tegas di dalam undang-undang, yaitu secara tertulis. Karena apa? Karena kalau tidak tertulis, maka ini bertentangan dengan asas legalitas yang menunjung tinggi prinsip kepastian hukum. Kemudian prinsip yang ketiga, sebagai konsekuensi dari dianutnya asas legalitas, maka ada prinsip nullum crimen nulla pona sine lege serta. Nullum crimen, tidak ada perbuatan pidana. Nulla pona, tidak ada pidana. Sine lege serta, tanpa undang-undang yang jelas. Apa artinya? Bahwa dengan dianutnya asas legalitas, sebagai konsekuensinya rumusan perbuatan pidana itu tidak cukup tertulis saja, tetapi rumusannya itu harus jelas sehingga tidak mengandung multitafsir. Ketika ada suatu perundang-undangan dirumuskan secara tidak jelas, kemudian mengandung multitafsir, maka potensial akan digunakan secara sewenang-wenang oleh penguasa. Dengan demikian, maka sebagai konsekuensi dari dianutnya asas legalitas ini, bahwa rumusan perbuatan pidana yang tertulis di dalam undang-undang itu haruslah jelas dan tidak mengandung multitafsir. Ya, kita tahu bahwa pada masa Orde Baru, ketika ada seseorang yang dianggap mengganggu stabilitas kekuasaan, maka akan dikenakan undang-undang subversif. Ya, dikatakan subversif manakala seseorang itu merongrong pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Nah, undang-undang subversif ini banyak sekali perumusan perbuatan pidananya yang multitafsir, sehingga digunakan oleh penguasa untuk menghabisi lawan politiknya secara sewenang-wenang. Ini adalah contoh perumusan perbuatan pidana yang tidak jelas dan mengandung multitafsir dan benar-benar digunakan oleh penguasa di masa yang lalu secara sewenang-wenang untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Kemudian yang keempat, prinsip yang dianut sebagai konsekuensi dari asas legalitas adalah nullum crimen nulla pona sine lege stricta. Nullum crimen, tidak ada perbuatan pidana. Nulla pona, tidak ada pidana. Sine lege stricta, tanpa undang-undang yang ketat. Artinya apa? Konsekuensi dari dianutnya asas legalitas bahwa tidak diperbolehkannya ada analogi di dalam hukum pidana, tetapi tafsir ekstensif diperbolehkan. Artinya apa? Kalau memang suatu perbuatan belum diatur di dalam perundang-undangan, tidak boleh dipaksakan seolah-olah perbuatan yang terjadi itu melanggar ketentuan perundang-undangan. Ini adalah analogi. Nah, analogi ini adalah keluar dari perundang-undangan yang ada, sehingga bertentangan dengan asas legalitas. Jadi sekali lagi, dengan berlakunya asas legalitas ini mengandung 4 prinsip yang harus dipenuhi. Yang pertama tadi adalah nullum crimen nulla pona sine lege previa, tidak ada perbuatan pidana dan tidak ada pidana tanpa ada undang-undang sebelumnya. Yang kedua, nullum crimen nulla pona sine lege scripta, tidak ada perbuatan pidana dan tidak ada pidana tanpa undang-undang yang tertulis. Kemudian yang ketiga, nullum crimen nulla pona sine lege serta, tidak ada perbuatan pidana dan tidak ada pidana tanpa undang-undang yang jelas. Dan yang keempat adalah
nullum crimen nulla pena sine lege stricta, tidak ada perbuatan pidana dan tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Demikian 4 prinsip yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas di dalam hukum pidana. Sekarang kita coba melihat bagaimana sejarah asas legalitas. Dari sejarah itu sehingga kita bisa mengetahui apa semangat yang dibangun dari lahirnya asas legalitas. Sejarah asas legalitas dilatar belakangi oleh pemikiran mengenai perlunya perlindungan hukum bagi kepentingan rakyat dari kesewenang-wenangan penguasa. Karena saat itu raja berkuasa secara absolut, sehingga dia seringkali berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Nah, asas legalitas ini dilatar belakangi oleh hal itu. Bagaimana memberikan perlindungan terhadap rakyat dari kesewenang-wenangan penguasa yang absolut. Asas legalitas sebenarnya pertama kali dikemukakan oleh Paul Johann Feuerbach yang dirumuskan dalam bahasa Latin. Nullum pona sine lege, nulla pona sine crimina, nulla crimen sine pona legally. Nullum pona sine lege, tidak ada pidana tanpa lege, undang-undang. Nulla pona sine crimina, tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. Nulla crimen sine pona legally, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana. Dari ketiga frasa itu kemudian oleh Feuerbach dijadikan sebagai satu adigung yang sudah dikenal, yaitu nullum delictum nulla pona sine praevia lege punali. Nullum delictum, tidak ada suatu perbuatan atau tindak pidana. Nulla pona, tidak ada pidana dan pemidanaan. Sine, tanpa praevia lege punali, undang-undang pidana yang mendahuluinya atau yang ada sebelumnya. Jadi pertama kali sebenarnya ajaran asas legalitas ini dikemukakan oleh Paul Johann Feuerbach. Ini adalah ahli hukum pidana dari Jerman. Pada zaman Romawi kuno saat itu dikenal adanya crimina extraordinaria, yaitu jenis-jenis kejahatan yang tidak diatur di dalam undang-undang. Lantas siapa yang mengatur? Yang mengatur adalah raja sesuai dengan sabdanya. Pertimbangannya apa? Tidak ada pertimbangan yang jelas. Akan tetapi raja itu menentukan sesuai dengan seleranya. Nah, salah satu yang dikenal dari crimina extraordinaria atau dari jenis-jenis kejahatan yang tidak diatur dalam undang-undang itu adalah crimina stelionatus atau perbuatan jahat, perbuatan durjana. Jadi ketika ada seseorang yang melakukan suatu perbuatan, kemudian raja tidak menyukainya, maka raja bisa menetapkan perbuatan itu sebagai crimina stelionatus atau perbuatan jahat atau perbuatan durjana. Sehingga saat itu menjadi nggak jelas ukurannya, mana perbuatan yang diperbolehkan dan mana perbuatan yang tidak diperbolehkan. Karena bisa jadi dalam satu waktu terhadap suatu perbuatan raja mengatakan ini bukan merupakan perbuatan terlarang, tapi di waktu yang lain terhadap perbuatan yang sama itu raja akan mengatakan ini sebagai perbuatan yang terlarang. Nah, ketika hukum Romawi kuno diterima Eropa Barat, maka pada abad pertengahan konsep crimina extraordinaria ini diikuti oleh raja-raja di Eropa, sehingga dalam praktiknya digunakan secara sewenang-wenang sesuai dengan kehendak dan seleranya. Jadi dari Romawi kuno kemudian diterima di Eropa Barat, sehingga konsep crimina extraordinaria yang ada di Romawi kuno ini kemudian diikuti oleh raja-raja di Eropa, sehingga raja-raja di Eropa ketika itu juga bertindak secara sewenang-wenang, menghukum seseorang sesuai dengan kehendak dan seleranya. Nah, pada zaman itu sebagian besar hukum pidana memang tidak tertulis.
dan raja dapat menyelenggarakan pengadilan secara sewenang-wenang. Karena itulah maka kepastian hukum menjadi tidak ada, sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Nah, orang yang sebenarnya perbuatannya tidak tercela, tapi karena raja tidak menyukai, hanya didasarkan pada like and dislike, maka orang itu menjadi dihukum. Nah, sehingga dari sinilah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Seseorang itu akan dihukum padahal dia melakukan suatu perbuatan yang hakikatnya perbuatan itu tidak terlarang atau tidak tercela. Nah, kesewenang-wenangan kekuasaan raja ini kemudian menimbulkan reaksi dari masyarakat yang mencapai puncaknya yang disebut zaman absolutisme atau ancient regime. Nah, pada zaman itu kemudian timbul pemikiran mengenai pentingnya menuangkan ketentuan-ketentuan tentang perbuatan terlarang dan dapat dipidana ke dalam suatu undang-undang atau wet. Jadi zaman absolutisme dari mencapai puncaknya, kemudian lahirlah pemikiran bagaimana menuangkan ketentuan-ketentuan perbuatan yang dilarang dan ada ancaman pidananya ke dalam undang-undang atau hukum tertulis. Apa tujuan dari pemikiran itu? Paling tidak ada dua. Yang pertama, agar masyarakat mengetahui perbuatan apa saja yang dilarang dan diancam dengan pidana, sehingga mereka tidak melakukannya. Jadi kalau masyarakat tahu mana sih sebenarnya perbuatan yang terlarang, dan dengan mengetahui adanya perbuatan yang terlarang itu, maka masyarakat akan cenderung tidak akan melanggarnya. Tapi kalau masyarakat nggak tahu perbuatan mana yang dilarang, bagaimana masyarakat bisa menghindarkan untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya dilarang oleh raja? Kan nggak tahu. Karena apa? Karena tidak tertulis dalam suatu undang-undang. Adanya ada pada pikiran dari seorang raja, yang pikiran raja tersebut cenderung tidak konsisten karena menerapkan hukum yang berasal dari sabdanya itu didasarkan pada like and dislike. Kemudian yang kedua, apa yang melatar belakangi timbulnya pemikiran itu? Agar penguasa tidak bertindak secara sewenang-wenang dengan kekuasaannya, karena akan dibatasi oleh undang-undang. Kalau tidak dibatasi oleh undang-undang tadi, raja hanya mendasarkan pada seleranya sendiri. Ada like and dislike. Kalau like, ya raja tidak akan menghukum. Kalau dislike, maka raja akan menghukum. Tapi dengan adanya peraturan tertulis, maka raja kekuasaannya menjadi terbatas. Mana perbuatan yang terlarang, orang yang melakukan perbuatan itulah yang boleh dihukum. Tetapi kalau seseorang melakukan suatu perbuatan oleh undang-undang tidak dianggap sebagai perbuatan yang terlarang, maka sekalipun raja itu tidak suka terhadap perbuatan itu, raja tetap tidak boleh menghukumnya. Kenapa? Karena kewenangan raja ini dibatasi oleh undang-undang atau hukum yang tertulis. Embrio pemikiran asas legalitas ini tercermin dalam pasal 8 Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, atau konstitusi pertama yang dibentuk dalam tahun pecahnya revolusi Prancis. Pasal tersebut berbunyi, tidak ada suatu yang boleh dipidana selain karena sesuatu wet yang ditetapkan dalam undang-undang dan diundangkan secara sah. Ini ajaran-ajaran asas legalitas dituangkan di dalam konstitusi atau hukum tertinggi dari suatu negara, dalam hal ini adalah Prancis. Substansi pasal 8 dari konstitusi tersebut kemudian dimasukkan dalam pasal 4 Kode Penal atau KUHP Prancis pada masa Napoleon Bonaparte, yaitu tahun 1810. Karena pengaruh kode penal tersebut, asas legalitas kemudian juga dimasukkan dalam pasal 1 Wetboek van Strafrecht Belanda tahun 1881. Karena Napoleon pernah menduduki Belanda. Ketika Belanda diduduki oleh Prancis pada masa Napoleon itu, di sana diberlakukan kode penal Prancis.
Barulah setelah Prancis meninggalkan Belanda, maka Belanda membuat Wetboek van Strafrecht, dan di dalam Wetboek van Strafrecht Belanda tersebut terdapat asas legalitas. Nah, berarti apa? Berarti Wetboek van Strafrecht Belanda ini terpengaruh oleh Kode Penal Prancis, yang salah satunya mengatur mengenai adanya asas legalitas sebagai asas yang sangat pokok di dalam hukum pidana. Kemudian berdasarkan asas konkordansi, penyesuaian pemberlakuan dari hukum negara penjajah ke Hindia Belanda. Asas legalitas dimasukkan di dalam Wetboek van Strafrecht for Netherlands India atau WVSNI yang mulai diberlakukan di Hindia Belanda tahun 1918. WVSNI itulah yang kemudian menjadi KUHP. Sehingga menjadi jelas kenapa di dalam KUHP kita pasal 1 ayat 1 itu mengatur mengenai asas legalitas. Karena pengaruh dari Wetboek van Strafrecht Belanda tahun 1881, di mana Wetboek van Strafrecht Belanda dipengaruhi oleh Kode Penal Prancis pada masa Napoleon Bonaparte. Kode Penal Prancis mengatur asas legalitas karena memang sebelumnya telah dicantumkan di dalam konstitusi Prancis. Maka kalau dilihat dari konteks sejarahnya, nampak bahwa konsep dasar lahirnya asas legalitas ini lebih berpijak pada paham liberalisme individualisme. Artinya apa? Urgensi dari kehadiran asas legalitas adalah lebih mengarah kepada tujuan untuk memberikan jaminan perlindungan kepada rakyat sebagai perseorangan. Perlindungan dari mana? Dari kesewenang-wenangan penguasa demi kepastian hukum. Jadi kalau dilihat dari sejarah tadi, kan stressingnya kenapa lahir asas legalitas? Karena untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan rakyat secara individual dari kesewenang-wenangan penguasa. Sehingga terlihat di situ bahwa asas legalitas berpijak pada paham liberalisme individualisme. Karena asas legalitas dirumuskan oleh Feuerbach, seorang ahli hukum pidana dari Jerman, dalam bahasa Latin, maka banyak yang menduga kalau asas legalitas ini berasal dari hukum Romawi kuno. Dan bahasa Latin itu merupakan bahasa Romawi kuno. Namun menurut Profesor Mulyatno maupun menurut Profesor Sahitapi, hukum Romawi kuno ini tidak mengenal adanya asas legalitas. Bahkan tadi pada zaman Romawi kuno itu dikenal adanya crimina extraordinaria. Adalah adanya ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang tetapi tidak dirumuskan dalam undang-undang, melainkan sesuai dengan sabda raja berdasarkan pada seleranya. Maka secara historis sebenarnya hukum Romawi kuno ini tidak mengenal adanya asas legalitas, sekalipun Feuerbach itu merumuskan ajaran asas legalitas dalam bahasa Latin. Ada juga pihak yang berpendapat bahwa asas legalitas sesungguhnya berasal dari ajaran Montesquieu dalam teorinya The Separation of Power. Montesquieu mengatakan bahwa dalam pemerintahan yang moderat, hakim harus berkedudukan terpisah dari penguasa dan menerapkan hukum sesuai dengan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Nah, karena bersesuaian antara ajaran Montesquieu dengan ajaran asas legalitas ini, maka ada pihak yang berpandangan bahwa asas legalitas ini sebenarnya cikal bakalnya berasal dari ajaran Montesquieu dalam teorinya The Separation of Power atau pemisahan kekuasaan. Dari situlah maka kita bisa menyimpulkan apa sesungguhnya dasar pemikiran kelahiran asas legalitas dan mengapa asas legalitas ini sedemikian pentingnya dalam hukum pidana. Yang pertama, dasar pemikirannya adalah asas legalitas dapat menjadi sarana utama untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa di dalam pemidanaan. Kenapa? Karena tindakannya akan dibatasi oleh undang-undang. Tanpa adanya asas legalitas, maka penguasa akan cenderung berbuat sewenang-wenang untuk menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak ia sukai.
sebagaimana terjadi pada masa Romawi kuno dan dilanjutkan di Eropa Barat. Ini yang pertama. Jadi menjadi sarana utama mencegah kesewenang-wenangan penguasa dalam pemidanaan karena tindakannya akan dibatasi oleh undang-undang. Apa yang tidak dirumuskan sebagai perbuatan pidana oleh undang-undang, maka berarti perbuatannya itu bukan merupakan perbuatan pidana, maka orangnya itu tidak boleh dijatuhkan pidana. Yang kedua, asas legalitas dapat menjadi sarana utama untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum bagi rakyat atau warga dalam menerima segala tindakan dari siapapun, khususnya penguasa. Jadi mana perbuatan yang dilarang, mana perbuatan yang tidak dilarang, itu menjadi pasti dengan adanya asas legalitas sesuai dengan yang dirumuskan di dalam undang-undang. Kalau dirumuskan sebagai perbuatan pidana, ya berarti itu merupakan perbuatan yang dilarang. Kalau tidak, berarti boleh, sehingga hukum menjadi pasti. Rakyat menjadi tenang untuk melakukan suatu perbuatan karena sepanjang tidak melanggar undang-undang atau hukum tertulis, berarti dia akan aman. Dia tidak akan dihukum atas perbuatan yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, asas legalitas ini dapat menjadi sarana utama untuk mencegah terjadinya kejahatan atau prevention of crime. Karena jenis kejahatan yang dilarang ditetapkan secara tertulis dalam undang-undang, sehingga masyarakat mengetahui dan tidak akan melanggarnya. Nah, ketika suatu perbuatan yang dilarang tidak dirumuskan dalam undang-undang, bagaimana rakyat bisa tahu mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan? Tapi dengan tertulis dalam suatu undang-undang, maka masyarakat atau rakyat akan tahu perbuatan apa saja yang dilarang oleh undang-undang. Kalau sudah tahu perbuatan apa saja yang dilarang, maka rakyat akan cenderung untuk tidak melanggarnya. Ini paling tidak 3 dasar pemikiran kelahiran dari asas legalitas. Dan cukup sekian untuk pemaparan materi pada kali ini. Memang belum selesai untuk materi asas legalitas. Nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.